Halo semuanya, selamat datang kembali. Kali ini saya mau berbicara mengenai overthinking atau berpikir berlebihan. Overthinking maksudnya adalah perilaku seseorang di mana dia suka memikirkan segala sesuatunya secara berlebihan, gitu ya. Kadang yang dipikirkannya itu adalah sesuatu yang kecil, sepele, masalah kehidupan sehari-hari ataupun ya sampai masalah-masalah yang besar. Nah, overthinking ini dipicu oleh hal-hal yang sifatnya kekhawatiran ya akan suatu hal, atau bisa saja perasaan untuk mengantisipasi sesuatu hal secara berlebihan. Jadi hal itu dilakukannya secara berulang-ulang, berkali-kali, nggak ada habisnya. Nah, berikut adalah ciri-ciri dari overthinking. Siapa tahu kamu salah satu orangnya. Ciri yang pertama, apabila seseorang itu sering mengecek suatu pekerjaannya ya, sering mengecek pekerjaannya berkali-kali. Ini biasanya ibu-ibu. Misalnya, ini pun dulunya sering saya lakukan ketika kita mau pergi keluar rumah gitu, ke pasar atau jemput anak ya. Kita selesai masak, kita matikan kompor. Jelas-jelas sudah dimatikan, dan ketika kompor itu dimatikan, kita sudah lihat, oh udah mati. Tapi begitu ngunci pintu, oh sudah dimatikan apa belum tadi ya? Aduh nggak yakin nih, dilihat lagi. Kemudian berangkat di jalan, diingat lagi, tadi benar-benar mati nggak ya? Jangan-jangan masih ada apinya. Itu salah satu contohnya ya, dan itu saya yakin banyak sekali yang melakukannya gitu ya, mengecek apakah kompor atau colokan listrik itu sudah dicabut atau belum. Kemudian yang kedua, banyak bertanya. Banyak sekali bertanya, menanyakan suatu hal, kadang-kadang sepele, tapi berkali-kali gitu ya. Bukannya sekali bertanya dipahami kemudian mengerti gitu ya. Ini menanyakannya berkali-kali, kadang-kadang yang ditanya itu sampai merasa risih atau jenuh sendiri, bosan ya, karena selalu membicarakan yang ini, membicarakan yang itu terus gitu ya. Atau kadang-kadang juga mendelegasikan ini kepada anak atau kepada siapapun ya, pada suami misalnya kan ya, mendelegasikan suatu, misalnya minta tolong melakukan suatu ya, walaupun itu kerjaan yang remeh, berkali-kali ya. Dan kadang-kadang pendelegasian kewenangan ataupun pekerjaan itu dilakukan tidak hanya satu orang, yang ini disuruh, yang itu disuruh, hanya untuk memastikan bahwa yang dia inginkan atau yang ingin dia sampaikan itu dilakukan oleh orang. Dia tidak peduli siapapun yang mengerjakannya, pokoknya tahunya pekerjaan itu beres. Akhirnya yang disuruh melakukan pekerjaan itu banyak, lebih dari satu orang, dan semuanya akhirnya melakukan apa yang dia perintah. Jadi ini seperti buang-buang energi gitu. Yang ketiga nih, terlalu memikirkan pendapat orang lain, terlalu memikirkan persepsi orang lain. Ini saya katakan adalah hal yang cukup berbahaya. Kenapa? Kalau kita selalu hidup di bawah persepsi orang lain, kita selalu hidup takut akan pendapat orang lain, maka kita tidak akan memiliki kebahagiaan atau kebebasan diri kita sendiri. Di sini bukan berarti kita menjadi orang yang cuek seenak-enaknya, yang hidupnya tidak ada aturan gitu ya, karena kita hidup di lingkungan sosial. Tentunya kita juga sebagai makhluk sosial, kita juga harus ada semacam timbang rasa ya, jangan sampai perbuatan kita mengganggu orang lain atau dipergunjingkan. Tapi kalau sudah jadi berlebihan, itu tidak akan baik ya. Kita jadi stres sendiri, gila sendiri mikirin pendapat orang. Ini nanti kalau saya beli ini atau beli itu, nanti dipikir orang ini perbuatan korupsi nih. Nanti kalau saya gini-gini, nanti orang pikir gitu. Nanti kalau saya pakai baju gini, nanti orang berpikir begitu. Nanti kalau saya tidak pakai perhiasan, nanti orang pikir saya nggak punya duit. Ini saya sudah menikah tapi badan saya kurus, nanti dipikir orang saya tidak bahagia. Banyak sekali yang jadi beban pikirannya, yang dibuat-buat oleh dia sendiri. Ini yang keempat, sering merasa takut atau cemas, khawatir berlebihan. Takut atau cemas untuk hal-hal yang kecil sekalipun. Takut kalau misalnya di rumah, misalnya ya memang sekarang ini zamannya zaman banyak sekali terjadi kekerasan gitu ya, kriminalitas, tidak pandang bulu gitu. Jadi ada orang yang terlalu mengantisipasi berlebihan. Saya pikir gini, bagi saya kalau saya sudah cek sebelum saya tidur atau saya pergi, seluruh pintu sudah saya kunci dan saya pastikan betul-betul bahwa itu sudah terkunci. Begitu juga dengan jendela, saya sudah cukup. Saya akan tidur atau saya akan pergi. Saya tidak akan berkali-kali terkenang-ketang, terbayang-bayang gitu ya. Aduh, nanti ada yang buka pintu begini-begini. Itu sudah overthinking loh, hati-hati.
Kemudian yang terakhir ini mengalami gangguan tidur, sering kali mengalami gangguan tidur. Kenapa? Karena sebelum tidur itu saya katakan kita harus benar-benar mengosongkan pikiran. Kita harus benar-benar istilahnya kalau mau tidur kita tuh siap di restart kembali gitu ya. Jadi di set pikiran kita itu untuk tenang dan damai. Karena kalau kita masih membawa-bawa pikiran yang sudah yang sudah kita pikirkan, aktivitas yang sudah kita lakukan ketika kita sedang terjaga atau secara keseharian kita itu aktivitas kita sudah kita selesaikan. Seharusnya ketika tidur kita lepaskan itu semua. Ya, pikiran kita harusnya tenang. Tapi kalau kita tidak bisa memaintain pikiran kita terlalu ya atau overthinking tadi, maka sebelum tidur kita akan memikirkannya terus. Akhirnya mengalami gangguan tidur atau insomnia. Dan ini biasanya overthinking ini dapat menimbulkan dampak walaupun bukan dampak yang instan gitu ya, tapi biasanya ini berkelanjutan dan kadang-kadang orang itu tidak sadar bahwa dia itu overthinking. Ya, berikut ada dampak-dampak dari overthinking. Yang pertama, itu bisa menghambat atau menguras energi, menghambat energi kita, menguras energi kita. Kenapa? Karena itu salah satu contohnya, melakukan pekerjaan berulang-ulang, memikirkannya berulang-ulang. Padahal bagi saya ya, pikiran itu harus fokus. Ya, saat ini dan sudah beberapa bulan sebelumnya saya selalu melatih pikiran saya untuk fokus hanya satu hal. Jadi satu hal pada satu waktu. Ibaratnya gini nih, kalau kita beli baju ya, lihatlah ini biasanya ibu-ibu atau remaja putri ya, punya pakaian yang banyak sekali di lemari. Nah, kemudian beli lagi baju. Sebesar apapun lemari itu, kalau misalnya kita terus menimbun baju-baju yang baru, yang lama tidak dikeluarkan, tidak dirilis gitu ya, maka lemari itu akan penuh. Seperti itu pikiran kita. Kalau kita terus menempatkan banyak hal di dalam pikiran kita, lama-lama kita bisa meledak gitu ya, bisa stres. Ya, penuh, terlalu penuh memori itu ya, kalau komputer atau di HP itu terlalu penuh. Jadi, seharusnya kita memberikan space sebelum memasukkan sesuatu yang baru gitu ya. Kemudian yang kedua, dampaknya adalah bisa menyebabkan seorang tuh emosional, kemudian tidak mampu mengendalikan diri, mudah panik. Ya, tekanan emosi itu bisa menimbulkan depresi, ya, stres baru lama-lama jadi depresi, akhirnya bengong gitu, nggak ada semangat hidup gitu kan. Kenapa? Karena nggak mampu memaintain pikiran. Mereka mengira bahwa pikiran itu datang dari banyaknya peristiwa-peristiwa yang datang kehidupan mereka, banyak beban pikiran, ekonomi, pekerjaan dan sebagainya. Itu bukan akar permasalahan. Akar permasalahan adalah pola pikir kita, cara kita berpikir ini. Biasanya kalau sudah menjadi pola pikir itu akan berlarut-larut, bisa menyerang kesehatan, misalnya bisa menjadi penama gitu ya, darah tinggi dan penyakit-penyakit lainnya. Ini adalah cara-cara untuk mengatasi overthinking. Caranya seperti yang sudah saya singgung di depan tadi, pikiran kita itu seperti rak atau lemari ya. Kalau sudah penuh gitu ya, sebelum kita masukkan pakaian baru, seharusnya kita keluarkan dulu pakaian-pakaian yang lama. Jadi space-nya cukup gitu ya. Seharusnya kalau kita biasa melatih pikiran kita untuk melakukan satu hal pada satu waktu gitu ya, maka kita tidak akan terlalu overthinking. Saya sudah melatih ini selama berbulan-bulan gitu ya, dan kemudian saya menyadari apa yang selama ini melekat di dalam pikiran saya menjadi ego dan juga menjadi permasalahan banyak sebagian besar orang adalah ketidakmampuan memaintain pikiran. Akhirnya ketidakmampuan mengendalikan stres dan lama-lama jadi penyakit, jadi darah tinggi. Yang pertama, kita itu nggak perlu terlalu mengantisipasi. Benar bahwa kita seharusnya merencanakan banyak hal gitu ya untuk agar tujuan kita tercapai. Biasanya ada plan A, plan B gitu ya dan seterusnya. Tapi jangan berlebihan. Tidak perlu berlebihan. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan gitu ya. Lepaskan saja, lakukan yang terbaik saat ini, sisanya lepaskan dan lakukan satu hal saja yang terbaik gitu ya. Karena apa yang terjadi di depan kita tidak bisa mengetahuinya ya. Ketika kita mampu tetap berada di saat ini, hanya melakukan yang terbaik saat ini, tidak terlalu merisaukan masa depan, itu namanya belajar untuk ikhlas, belajar untuk melepas gitu ya. Bukan berarti kita cuek atau arogan, bukan. Cuma intinya kita itu tidak terlalu memasukkan kecemasan kita, kekhawatiran kita di saat ini. Ikhlaskan saja, lepaskan saja gitu ya. Jadi jangan kita terlalu takut. Nanti takutnya begini, nanti takutnya begitu. Itu sudah sangat menghabiskan energi, memasukkan racun di dalam pikiran sendiri. Kadang-kala pikiran itu datang lagi ketika istilahnya saya diajak untuk istilah dalam pikiran tuh kayak diajak untuk stres ya. Misalnya saya punya 2 pekerjaan prioritas ya. Kebetulan memang pekerjaan saya itu memang selalu menuntut untuk
deadline, selalu dikejar deadline gitu. 2 hal atau 3 hal kadang-kadang berbarengan gitu dan harus dikerjakan tepat waktu. Nah, pada saat itu tentu kita akan melakukan prioritas dong. Yang pertama kita prioritaskan, kita mengerjakan yang ini dulu. Dan kadang-kadang yang 2 dan yang 3 tadi, begitu saya sedang mengerjakan yang 1, 2 dan 3 itu masuk ke dalam pikiran, mengganggu betul gitu ya. Jadi kita susah konsentrasi karena takut, apalagi kita dikejar-kejar waktu yang seperti itu. Nah, itu membutuhkan latihan mental yang luar biasa. Cara yang saya lakukan adalah saya melepaskan apa yang belum saya lakukan, itu saya lepaskan, saya ikhlaskan saja, saya tetap kukeh ya, saya tetap fokus pada yang ini, pokoknya yang ini saja, yang itu tidak akan saya kerjakan dulu gitu ya. Saya tidak mau double-double melakukan pekerjaan karena biasanya tidak beres namanya ya. Memang bukannya mudah, bukan hal yang mudah gitu ya. Tapi kalau kita mau melatih pikiran kita seperti itu ya, tetap di sini melakukan hal yang ini, fokus dengan yang ini gitu ya, maka lama-lama untuk masalah yang lain pun kita bisa. Dan ini menghindari stres. Setelah saya menyelesaikan satu hal yang ini gitu ya, maka yang ini saya lupakan. Yang nomor 2 saya kerjakan, nomor 1 dan nomor 3 tidak lagi mempunyai tempat di hati saya. Jadi saya benar-benar fokus mengerjakan yang ini. Begitu pula yang ketiga. Dan ketika saya selesai mengerjakan semua pekerjaan saya, semuanya saya kosongkan kembali pikiran saya melakukan pekerjaan saya sebagai misalnya di rumah tangga gitu ya, pekerjaan-pekerjaan lain lah gitu ya. Jadi yang ini tadi tidak saya berikan ruang lagi. Nah, jadi dengan terbiasa fokus menempatkan satu pekerjaan untuk satu waktu atau maksimal 2 lah gitu ya. Tapi juga dengan tetap hati-hati gitu ya. Jangan sampai ketakutan dan kecemasan. Kadang-kadang kita ini hanya berhadapan dengan ketakutan dan kecemasan kita saja. Ya, pikiran-pikiran inilah yang mengganggu, menginterupsi, mengintervensi, mendistraksi pekerjaan-pekerjaan kita yang lain, membuat kita menjadi tidak jernih. Dan ini sangat-sangat melelahkan, bikin stres saja sebenarnya ya. Jadi dengan melakukan teknik ini, dan harus sabar, kita latih pikiran kita. Dan menurut saya tidak sulit ya melatih pikiran kita, asal kita mau menundukkan ego kita ini tadi. Yang bebel ini nih ego kita sendiri. Pada akhirnya saya tahu, bagi saya pribadi ya, saya ini sedang berkonflik dengan diri saya sendiri. Bukan pekerjaan yang saya hadapi ya, tapi diri saya sendiri yang harus ditundukkan, harus mau diatur, tapi dengan cara yang lembut gitu ya, jangan memaksa, nanti gila sendiri namanya memaksa. Nah, demikian video kali ini. Saya harap video kali ini bermanfaat bagi kita semua dalam memaintain ataupun mengatur pikiran kita sendiri supaya kita terhindar dari stres, apalagi untuk yang cenderung mempunyai pekerjaan yang banyak dan dikejar deadline. Jika video ini bermanfaat, silahkan kamu share, kamu like, dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih banyak, salam damai, salam hening.